Smooth like butter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di bagian yang kedua ya dari video pembahasan tentang keindonesiaan. Kita akan mulai belajar ngomongin soal Indonesia. Keindonesiaan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia. Oke, Indonesia nama lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini lahir sejak tahun 1945. Berarti sebelum itu belum ada yang namanya Republik Indonesia. Kalau bangsanya, kalau orang-orang Indonesia sudah ada, bahkan sejak Sumpah Pemuda itu sudah ada bangsa Indonesia. Tapi kalau negara Indonesia baru ada tahun 45. Nah, kalau kita ngomongin Indonesia, kita kayak ngomongin rumah yang besar, rumah susun, isinya tuh banyak banget orangnya. Orang ini tuh dia punya ciri yang berbeda, dia punya karakteristik yang berbeda, saking banyaknya. Warna kulitnya beda, ya, wataknya beda, tradisinya beda, ya, budayanya beda, cara bicaranya beda, ya, terus kebiasaannya beda lah, ya, sama kayak seperti manusia pada umumnya kan berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda? Jangankan bahasa, jangankan warna kulit, jangankan warna rambut, sidik jari kita aja ini dari miliaran orang di dunia ini, dari orang Amerika, orang China, orang Eropa, orang Madagaskar, orang Suriname, orang Slovenia, orang Amerika Serikat, semua dia nggak ada yang punya sidik jari yang sama. Orang Prambanan, orang Manis Renggo, orang Gantiwarno, orang Yogonalan, semua dia punya sidik jari yang berbeda. Orang Bandung, orang Jakarta, orang Tasikmalaya, orang semua dia punya sidik jari yang berbeda. Poinnya adalah everybody is unique, every human is unique. Semua orang itu unik, semua orang itu punya kehebatannya masing-masing dan punya kekurangannya masing-masing. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nobody's perfect, nggak ada orang yang sempurna. Kalau dari awal kita udah pegang itu kata, beres. Kita bakal nyaman banget ke depan. Nggak ada orang yang sempurna, jadi kita nggak mengejar kesempurnaan. Karena sia-sia kalau kita mengejar kesempurnaan. Oke, balik lagi ke Indonesia sebagai rumah susun. Banyak orangnya, banyak sukunya. Secara real kita banyak suku, ribuan suku, ada ribuan bahasa. Kita negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia banyak agama yang diakui ada 6, tapi lebih dari itu sebenarnya. Kalau kalian lihat di suku-suku pedalaman di Mentawai atau di suku Anak Dalam itu, atau di Kalimantan, di Papua, itu dia banyak banget suku-suku yang beragama. Dia bukan termasuk agama yang diakui, tetapi kepercayaan. Jadi dia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan agama. Jadi ada banyak sekali kepercayaan orang itu. Nah, sekarang logikanya nih, kalau ada semakin banyak orang yang berbeda, orang yang banyak ini pasti punya banyak gesekan. Nah, istilahnya itu nyerempet gitu. Pasti ada banyak kesalahpahaman, pasti banyak. Ada orang yang mementingkan egonya sendiri, kamu nggak boleh gini, banyak itu gesekan, bahkan sampai berujung ke konflik, perpecahan. Banyak manusia dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka nggak heran kalau ada konflik di daerah A, di daerah B, karena latar belakang misal perbedaan agama, konflik suku, banyak. Itu kan manusiawi konflik itu. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana mencegah agar konflik itu tidak semakin bertambah banyak dan semakin menimbulkan kerusakan. Tugas kita adalah
melakukan pencegahan defensif biar itu semua nggak terjadi. Nah, seperti apa caranya? Dari sini dan dari sini, dari pikiran kita dan dari hati kita. Kita harus sadar bahwa semua manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau semua udah sadar soal itu, maka kita akan menjadi manusia sadar kalau dia kadang punya salah, aku juga bisa punya salah. Jadi kalau kita kayak gitu, kita bisa lebih mudah untuk memaafkan orang lain, bisa lebih mudah untuk menghargai orang lain, bisa lebih mudah untuk menghormati orang lain dan memaafkan orang lain. Itu semua berawal dari kita, dari kalian juga. Kalian harus punya pemikiran bahwa kita tinggal di Indonesia dengan berbagai macam suku, berbagai macam agama. Bahkan di dalam agama Islam pun ya, ada berbagai macam golongan, ada berbagai macam cara untuk beribadah di dalam Islam saja. Jadi yang harus kita lakukan adalah sadar kalau itu adalah manusiawi. Perbedaan itu adalah manusiawi. Perbedaan itu adalah fitrah. Hal yang ya manusia ya beda, itu nggak mungkin sama. Gitu. Bahkan di dalam agama Islam pun ada yang namanya perbedaan. Ya, kita harus toleransi soal itu. Terus di luar agama Islam, sesama agama Islam dengan agama Kristen, dengan agama Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, semuanya harus saling bertoleransi, harus saling menghargai, harus saling mengenal. Nah, karena kita nggak cuma kita sendiri yang ada di Indonesia ini, ada banyak banget orang yang punya kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing. Sehingga kita kalau kita udah punya pemahaman itu, kita bisa menahan diri. Oh, kita bisa saling menghormati, kita bisa saling toleransi, tepos riro, ya, menjaga perasaan orang lain, nggak memaksakan kehendak, nggak maksa. Ya, itu enak banget, itu nyaman banget. Ya. Dan itu sesuai dengan Pancasila. Pancasila itu nggak cuma dihafalkan, tapi juga dipraktekkan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berarti kita memposisikan diri sebagai human, sebagai manusia yang harus bisa memanusiakan manusia lain. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun cara pandangnya, apapun kedudukan status sosialnya, mau dia itu bangsawan, mau dia itu kalangan biasa, mau dia itu orang berterpandang, mau dia itu tukang becak, ataupun pelayan, ataupun guru, ataupun kepala sekolah, ataupun pedagang di pasar, ataupun pejabat di kantor-kantor, ya sama-sama manusia. Maka kalau udah gitu kita bisa bertindak sebagai manusia yang toleransi, yang menghargai. Kalau kayak gitu semua, nanti yang terjadi adalah no war, tidak ada perang, dunia yang damai, aman, tentram. Gitu. Kenapa sekarang masih banyak perang? Kalau kalian baca berita sekarang banyak perang. Misal konflik Israel Palestina, ya, yang satu pengennya gini, yang satu pengennya gini, yang satu menyerang, yang satu pengen memaksakan, yang satu terus jadi korban gitu. Itulah kira-kira ya. Nah, itulah Indonesia. Nah, nanti di tanggal 23 Juli ya, ini intermezzo buat kalian ya, untuk selingan aja buat kalian. Nanti di tanggal 23 Juli itu ada opening seremoni Olimpiade ya. Jadi di bumi ini tuh banyak negara yang saling berkompetisi buat olahraga, buat meraih prestasi, bukan kompetisi yang gimana-gimana ya, tapi kompetisi dalam hal olahraga. Dan kita kalau di tingkat Indonesia, di tingkat nasional, kita ada yang namanya Pekan Olahraga Nasional, PON. Tahun depan di Papua. Terus naik lagi ke tingkat Asia Tenggara, itu kita ada SEA Games, Southeast
Asia, CSEA kan, Southeast Asia Sea Games, itu di tingkat Asia Tenggara. Yang ikut ya 11 negara, dari Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina sampai Timor Leste, Brunei, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar ya, Singapura. Naik lagi nih ke tingkat Asia. Jadi ada PON, ada SEA Games, ada Asian Games. Asian Games ini semua Asia. Jadi ada Arab Saudi, ada Palestina, ada Qatar, ada India, ada Jepang, ada Korea, ada Tiongkok, ada Timor Leste, ada Indonesia, ada Malaysia, India, Maladewa, semua ikut Asian Games. Jadi ada PON kita ya, ada PON di Indonesia. Di Asia Tenggara ada SEA Games. Ini 2 tahun sekali, ini terakhir. Ini di yang SEA Games yang harusnya tahun ini tapi ditunda tahun depan. Saya lupa di mana. Terus ada Asian Games, ini terakhir di Indonesia. Terakhir nih Asian Games tahun 2018 di Indonesia. Jadi ada PON, ada SEA Games, ada Asian Games, di terakhir di Indonesia tahun 2018 di Jakarta, Palembang. Kalau yang kalian ingat, pas itu ada kita meraih emas di badminton ya, ada Jonathan Christie kalau kalian masih ingat nonton Indosiar pas itu. Terus gimana dunia, wah gitu kan. Terus di atasnya Asian Games nya barulah Olimpiade. Jadi bertingkat ya. Ada PON, ada SEA Games, ada Asian Games, ada Olimpiade. Nah, Olimpiade ini sedunia, sebumi. Dari Amerika Serikat ada, dari Inggris ada, dari Kongo ada ya, Palestina ada, terus India ya, semua negara-negara ikut. Dan tahun ini, harusnya tahun kemarin ya, tahun 2020, tapi karena ada pandemi jadi diundur. Tahun ini akan diselenggarakan di Tokyo, di Jepang. Nah, kenapa itu penting saya sampaikan buat kalian? Karena itu semakin kalian mengikuti perkembangan Indonesia, maka itu membuktikan bahwa kalian cinta sama Indonesia. Bayangin kalian suka sama orang, kalian cinta sama seseorang, kan kalian mesti kepo soal dia. Berapa ukuran sepatunya, dia sukanya makan apa, dia warnanya apa, kapan ulang tahunnya, kan kepo kan soal itu kan. Kalau kalian suka sama seseorang. Nah, sekarang kalau kalian ngaku cinta sama Indonesia, sekepo apa kalian soal Indonesia? Padahal kalian punya yang namanya handphone. Sekepo apa kamu sama Indonesia? Ada berapa jumlah orang Indonesia? Siapa sih presiden Indonesia? Apa itu DPR? Apa itu undang-undang? Kalau kemarin ini ramai apa itu Omnibus Law, apa itu undang-undang KPK. Peduli, cinta. Kalau jadi orang peduli itu tanda orang cinta. Orang cinta pasti peduli. Nah, nanti Juli akhir itu ada Olimpiade. Ada banyak atlet kita yang akan bertanding. Kepoin itu, cari tahu itu. Ya, karena itu bakal jadi hal yang bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap Indonesia. Karena yang bertanding itu nggak cuma orang-orang dari golongan tertentu. Di sana ada suku Jawa, ada keturunan Tionghoa, ada Batak, ada Sunda, ada orang Islam, ada orang Kristen, orang Konghucu, orang Buddha, orang Hindu. Semua membawa nama satu bangsa Indonesia. Jadi kita disusun emang berdasarkan banyak sekali orang dengan banyak banget karakteristik ya. Maka pahami itu. Kalau kamu ngaku cinta Indonesia, tonton Olimpiade, tonton atlet-atlet kita yang berjuang di Olimpiade Tokyo 2020. Oke, karena itu bisa meningkatkan cinta kalian, kepedulian kalian terhadap Indonesia. Oke, sekian. Nah, sedikit tentang kolaborasi Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah, bukan pengetahuan, saya lebih senang menyebutnya menambah pemantik. Kalau orang menyalakan korek itu, pas korek itu pemantik, nyala apinya. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bikin kalian terpantik untuk kepo, untuk cari tahu, untuk pakai HP ya, dengan cara yang bermanfaat ya. Jangan mau dimanfaatin HP, tapi kamu yang memanfaatkan handphone. Jangan mau kamu
dimanfaatkan oleh games, setiap hari yang games. Tapi coba deh kamu yang memanfaatkan handphonemu, kamu yang memanfaatkan keahlianmu untuk berhandphone ria, karena itu bakal berguna banget. Kamu cari apapun di handphone, di Google, di Wikipedia, semua ada. Jadi manfaatkan handphonemu sebaik mungkin. Cari tahu tentang Indonesia, kepo soal Indonesia, apa yang lagi hits di Indonesia, pemerintahannya gimana, pemerintahnya ngapain aja, kebijakannya apa. Ya, itu akan sangat penting buat kalian. Oke, terima kasih. Semoga itu semua bisa menjadi pemantik kepedulian kalian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, Matsama akan tutup oleh Bapak Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Bapak Sri Widadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku beserta Matsama tahun pelajaran 2021 tahun 2022 Mantika Klaten yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah dan inayahnya pada kita semuanya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita mendapat syafaat besok di hari akhir. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pelaksanaan Matsama pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, walaupun diadakan secara daring, tapi tidak mengurangi makna daripada Matsama tersebut. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan kalian semua. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru serta karyawan yang telah mendampingi terlaksananya Matsama selama 3 hari, yaitu mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli tahun 2021. Selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada anak-anak semua yang telah menyelesaikan kegiatan Matsama ini dan selamat bergabung di keluarga besar Mantika Klaten. Semoga dengan ini Anda akan meraih kesuksesan sampai nanti. Saya berharap semoga nantinya kalian dapat mengikuti proses belajar mengajar di Mantika Klaten dengan baik dan dapat mentaati semua tata tertib aturan yang dibuat oleh pihak madrasah, dan semuanya nanti akan mengantarkan Anda sekalian menuju kesuksesan. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, pelaksanaan Matsama tahun 2021 tahun 2022 resmi ditutup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.